Pikirannya kelihatan nih. Dahulu kala di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata, hiduplah seorang bernama Kawan Kasyapa. Kawan Kasyapa menikahi 14 putri Sang Hyang Wangsa. Dua di antaranya adalah Kadru dan Winata. Sifat Dewi Winata begitu menunduk, sangat bertolak belakang dengan Dewi Kadru yang memiliki sifat licik dan penuh cemburu. Sekian lama bersama bergaul Kasyapa, Kadru dan Winata pun juga memiliki keturunan. Keduanya pun mengajukan permohonan. Dua istri. Ada apa, mbak istriku? Kenapa engkau berdua menunggu? Kita kemari untuk memohon agar memiliki keturunan. Melihat kedua istri yang sangat menginginkan keturunan, siapapun memberikan telur kepada keduanya, dan nantinya akan menjadi anak laki. Bolehkah aku meminta telur lagi suamiku? Apa kau yakin bisa merawat lebih dari yang kuberikan? Tentu saja itu hal yang mudah bagiku. Baik, akan kuberi 10 telur. Rawatlah dengan baik, Kadru. Apakah kau tidak meminta lagi Winata? Aku rasa apa yang telah aku terima ini sudah lebih dari cukup. Akan aku rawat segenap jiwa raga. Baiklah. Hari berganti bulan berlalu, hingga ratusan tahun berlalu. Namun satu pun kabar milik Dewi Kadru tampak lemah dan melintas. Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa, dan semesta pun mendengarkan doanya. Satu persatu telinga milik Dewi Kadru melintas, dan muncullah sosok seperti itu. Para ular itu menjadi makhluk sakti yang tulus mengabdi pada ibunya. Dan menyuarakan tulisan tentang menjadi berubah. Mereka harus berbukti menjadi becek berganti. Di suatu sisi Dewi Winata yang melihatnya, rasa iri dengan keceriaan Dewi Kadru dengan anaknya. Lihat telurnya tidak kunjung lintas, karena rasa sabar di dalam hatinya. Dewi Winata pun memecahkan salah satu telurnya. Akan kupecahkan satu telur ini. Cara banget. Terdengar suara tangis karena sakit, dan muncullah sosok makhluk berkepala burung berbadan manusia dan tangan dan sayap. Ialah Kadru. Tangan Ialah sayapnya cacat goblok. karena dipecahkan paksa dari cangkang. Wahai ibu, suatu saat nanti engkau akan menjadi indah, dan dari situ engkau akan belajar arti dari kesabaran. Anakku, maafkan ibumu nak. Kelak hanya saudaraku yang bisa membebaskanmu dari perbudakan itu. Tidak nak, maafkan ibumu ini. Mendengar ucapan Arunam, kini hanya sesal yang tersisa. Ia harus bersabar menunggu telurnya yang tersisa menetas dengan sendirinya. Merawat 10 anak merasa melelahkan bagi Dewi Kadru, dan terpikirkanlah cara untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk dengannya. Sekarang Winata hanya mempunyai satu telur untuk dirawatnya.
Tidak masalah jika dia harus menjaga 10 anakku. Aku harus menemukan cara agar dia mau melakukan. Suatu hari, bertemulah mereka di taman Nirwana. Dewi Kadru membuat sebuah taruhan untuk menebak karena tidak percaya suara. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidupnya pada si pemenang. Binata, aku ingin membuat taruhan. Untuk menebak apa warna kuda Ucai suara, siapa yang berhasil menebaknya, dia harus mengabdi seumur hidupnya kepada si pemenang. Apa kau serius dengan taruhan itu, Kadru? Kalau begitu, aku terima dan aku menebak kuda itu berwarna putih. Baik, jika kau berkata demikian, maka aku menebak kuda itu berwarna hitam. Setelah keduanya setuju, Dewi Kadru menceritakan taruhannya kepada anak-anaknya tentang menebak warna kuda Ucai suara. Saat ibunya berkata kuda itu berwarna hitam, sontak semua anaknya terkejut karena mereka mengetahui bahwa kuda itu berwarna putih. Ibu salah menebak. Sejujurnya kuda itu berwarna putih dari kepala hingga ujung ekor. Apakah benar yang kalian katakan? Kalau begitu, aku meminta kalian semua untuk menundukkan bisa ke tubuh kuda itu. Seluruh anak Dewi Kadru pun terpaksa mengikuti keinginan ibunya dan menyemburkan bisa berwarna hitam ke dalam tubuh kuda itu. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi untuk melihat kebenaran tebakan mereka tentang warna kuda Ucai suara. Siapkah engkau untuk mengabdi kepadaku, Binata? Kita lihat sekarang, warna kuda itu pasti berwarna hitam. Jangan beranggapan bahwa itu benar, Kadru. Semua orang juga tahu bahwa kuda itu berwarna putih. Dan benar saja, berkat usaha anak Kadru, kuda itu berwarna hitam dan Kadru memenangkan taruhan itu. Apa? Kenapa bisa berwarna hitam? Sudah kubilang. Sekarang bersiaplah karena engkau akan mengabdi kepadaku. Mulai sekarang, engkau harus merawat semua anak-anakku. Apa yang terjadi? Mengapa aku bisa salah menebak? Ini hari-hari Dewi Winata menjadi seorang, dan suatu hari Dewi Winata sudah tidak kuat dengan semua suruhan Dewi Kadru. Dan Dewi Winata pun jatuh dan bertanya kepada dirinya, kenapa semua ini terjadi? Sontak teringat dia dengan ucapan Aruna. Dalam hatinya, dia berharap si bungsu untuk menyelamatkan dirinya. Tidak lama kemudian, satu telur yang tersisa milik Dewi Winata pun menetas. Dan terdengar Tuhan tangis yang meletakkan mencoba sosok yang semakin lama semakin besar, serta memiliki sayap yang besar sampai menutupi yang ada di sekitarnya. Dialah Garuda, putra bungsu Dewi Winata. Garuda kemudian terbang dan mencari tangisan ibunya. Setelah mendapati ibunya, Garuda pun memberi salam dan menunduk di hadapan ibunya. Ibu, apa yang terjadi? Mengapa di hari kelahiranku menangis? Semua ini bermula saat ibu terkena jebakan Dewi Kadru, putraku, yang menjadikan ibu jatuh dan diperbudak dengannya. Ibu, aku akan mencari kediaman Dewi Kadru dan anak-anaknya. Garuda pun terbang tinggi ke angkasa, sembari mencari keberadaan Dewi Kadru dan meminta kebebasan untuk ibunya. Dan Garuda
pun menemui Dewi Katu. Dewi Katu, lepaskanlah ibuku dari perbudakanmu. Kau pikir semudah itu untuk membebaskan ibumu? Jika engkau menginginkan aku untuk membebaskan ibumu, maka kau harus mengambil perintah amarta untukku dan anak-anakku. Baik, aku akan mengambilkannya untukmu. Garuda pun pergi menemui ibunya untuk meminta izin pergi mengambil perintah amarta untuk Dewi Katu agar membebaskan. Ibu, aku meminta restumu untuk pergi mencari tirta amarta. Ternyata sadar perjalanan itu tidak akan mudah bagi anaknya. Namun, dia tidak mungkin menghalangi tekad anaknya. Dan Dewinata berpesan, Anakku, jika nanti engkau merasa kelaparan, engkau boleh pergi ke Pulau Kusnas. Di pulau itu banyak orang-orang durjana dan engkau boleh memangsanya. Baik ibu, aku mengerti. setelah berpamitan dan memberi salam hormat kepada ibunya, Garuda pun pergi. Setelah berhari-hari di angkasa, Garuda pun merasa lelah. Dan Garuda melihat seseorang di atas tebing sedang melakukan meditasi. Dan hendak memangsa itu, Garuda menyadari bahwa itu seorang brahmana, dan di mana itu adalah ayahnya. Anakku, kenapa engkau hendak memangsaku? Ayahku, aku minta maaf atas kesalahanku. Aku tidak tahu bahwa kau adalah ayahku. Garuda pun bersimpuh dan mengaturkan maaf dan menjelaskan tujuannya untuk mencari tirta amarta. Setelah Kasyapa mengerti tujuan Garuda, Kasyapa menyuruhnya pergi ke lereng gunung Himalaya untuk memangsa sepasang adik kakak, yaitu Wiralasu dan Supratika, yang tidak pernah pulang karena membutuhkan warisan dari ayahnya. Engkau Supratika, yang berhak atas warisan itu adalah aku, dan selamanya itu adalah bagianku. Tidak ada sedikit pun bagian untukmu. Benarkah begitu? Jangan pernah berharap, karena itu adalah bagianku, Wiralasu. Di lain situasi, Kasyapa pun segera menyuruh Garuda pergi ke sana untuk memangsa mereka. Segera ke sana, nak, selesaikan tugasmu. Garuda pun pergi melakukan perintah sang ayah. Setelah sampainya di sana, Garuda langsung memangsa kedua saudara itu. Setelah itu, Garuda pun beristirahat di bawah pohon emas. Dan tanpa sengaja, ia membuat pohon itu tumbang. Dan tanpa dia ketahui bahwa pohon emas itu adalah milik Resi dan pasukannya. Sontak, Garuda pun meminta maaf atas itu. Maafkan aku tidak tahu bahwa pohon ini milikmu. Para Resi dan pasukannya tidak terima akan hal itu dan hendak menyerang Garuda. Tetapi muncullah seorang begawan sakti, yaitu Kasyapa ayahnya. Hei engkau Resi, jangan sakiti anakku yang kemari untuk mencari tirta amarta. Maafkan aku Kasyapa. Aku tidak tahu bahwa ini anakmu. Tibalah Garuda di depan gua tempat penyimpanan tirta amarta. Tanpa sarang api dari dalam gua itu. Dengan seluruh cara yang dia lakukan, dia berhasil memasuki gua tersebut. Sebelum Garuda hendak mengambil tirta tersebut, ada Betara Indra yang mengamati dan ingin mengetahui niat Garuda untuk mengambil tirta amarta.
Sementara itu, di saat Garuda hendak mengambil kereta Amrita, muncullah cahaya emas di hadapannya. Dialah Dewa Wisnu, dan Garuda segera bersimpan hormat kepada Dewa Wisnu. Ada maksud apa engkau kemari, wahai Garuda? Aku kemari untuk mengambil kereta Amrita akan kuberikan kepada Dewi Kadu agar dia membebaskan dari pernikahan. Baiklah, jika begitu, engkau boleh mengambil kereta Amrita itu, namun jika telah engkau berhasil membebaskan ibumu, engkau harus kembali dan menjadi tunggal aku. Garuda pun pergi membawa kereta itu dan menuju perkataan Dewa Wisnu. Di perjalanan, dia dihalangi dalam betara indra dan bertarung di langit. Dengan caranya, Garuda pergi memenangkan pertarungan itu. Sampainya Garuda di kediaman Kadru, Garuda hendak memberikan bisa Amrita itu. Tapi sebelum itu, Betara Indra yang mengetahui bahwa Dewa Kadru memiliki sifat yang buruk, dan segera diambilnya kereta tersebut. Dan terjatuhlah sedikit air dari kereta Amrita, dan seluruh anak-anak Dewa Kadru berebut untuk meminumnya. Engkau Kadru, janganlah engkau bisa memaksakan kita ini dengan sifatmu yang licik dan iri dengki. Kukutuk di seluruh keturunanmu akan memiliki lidah yang terbelah dua. Setelah itu, Garuda pun pergi menghampiri ibunya dan memeluknya. Aku sudah berhasil membebaskanmu dari Dewi Kadu, tapi sekarang aku harus pergi untuk memenuhi janji kepada Dewa Wisnu untuk menjadi tunggangannya. Anakku, terima kasih telah menyelamatiku. Baik, jika begitu, tepatilah janjimu. Aku merelakanmu, anakku. Sejak itulah sang Garuda itu disebut sebagai Garuda Wisnu Kencana.